changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Katakan, ku percaya kuasa. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat. Mari hanya jemaat Tuhan saja nyatakan, ku percaya kuasa-Mu. Katakan, ku percaya Kau sanggup. Yes, amin. Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupan Kau. Yes, amin. Sampai ku melihat. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan, ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi pagi ini di hadapan Tuhan. Katakan, ku percaya. Amin. Kau sanggup menolongku. Ku serahkan, yes, seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata. Saudara semua, kita untuk bangkit berdiri kembali bersama-sama. Angkat tanganmu dan nyatakan, sebab kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib.
sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai kami melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita nyanyikan dengan perlahan sekali lagi. Kita nyanyikan dengan perlahan. Semua kita angkat tangan kita. Percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kuasa-Mu menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kuasa-Mu menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Bapa. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Haleluya. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya Tuhan Yesus. Berikan kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Mungkin pada saat ini kami berdoa Tuhan, menanti jawaban doa-Mu Tuhan Yesus, menanti hasil-hasil yang lebih membaik Bapa, dari segi finansial kami Tuhan, kesehatan kami yang tidak begitu pulih juga Tuhan Yesus. Kami mendapatkan semua jamahan-Mu Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan janji-janji-Mu Bapa, sehingga kami terus Bapa yakin dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sampai kami mengatakan Abba Father, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang telah kami alami pada saat ini Tuhan Yesus, kami dapat masih mengangkat tangan kami Bapa, berjalan dengan baik, berbicara dengan baik, mendengar dengan baik Bapa. Satu kenikmatan kami Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus. Momen-momen yang begitu indah pada saat ini Tuhan. Sebentar kami pun akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menjadi satu pengajaran, satu yang membuat kami, pembimbing kami Tuhan Yesus, penghiburan juga Bapa. Memberkati hamba-Mu, Pak Fengki akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar semua itu menjadi Bapa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Memang 10 hari ini saya keliling untuk KKR. Karena situasi politik ini kan mulai November kan kurang baik. Sehingga kita beberapa tempat sudah KKR Natal dulu.
Dan yang luar biasa, kami bawa beberapa teman, dan teman-teman itu dari gereja best tempat kota lain. Akhirnya mereka melihat, mereka berkata, kenapa akhir-akhir ini kalau kita KKR, dari kita mau rencana 500 orang jadi 1.000, 1.000 tiba-tiba jadi 2.000, tiba-tiba yang datang 3.300, anak muda 90%. Dan di mana-mana, termasuk di kota A, kota B, kota C, ada 4 tempat. Itu rata-rata yang datang 90% anak muda. Dan ada di atas ribuan semuanya. Padahal ya nggak ada apa-apa, kita juga nggak pakai baliho. Nah ini saya kira memang sudah waktunya anak-anak muda ini harus mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar bergereja, beragama, bukan sekedar datang absen di gereja. Karena kita punya satu hubungan dengan Tuhan, apakah kita ada komunikasi? Mungkin komunikasi kita searah. Tuhan dengar, kita nggak mau dengar. Jadi kalau kita mau dengar Tuhan, pasti Tuhan akan dengar kita juga. Amin. Dan segala sesuatu itu timbul dari iman kita. Nah iman kita itu up down, naik turun. Apalagi dengan situasi ekonomi turun, iman kita turun. Ekonomi bagus, naik, saudara. Jadi iman kita ternyata tidak ditentukan oleh firman. Ditentukan oleh dunia. Ini yang tragis. Harusnya iman kita itu bersandar kepada firman. Situasi sulit, kita tetap memang sulit, tapi masih punya pengharapan. Orang punya pengharapan, gak putus asa. Orang punya pengharapan, punya semangat. Orang punya pengharapan, dia merencanakan ke depan. Ketika mereka takut, kita merencanakan sesuatu yang baik. Bersama dengan Tuhan. Inilah iman kita diuji. Bukan hanya kita, semua gereja diuji. Semua gereja diuji. Saudara, apakah iman kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan? Atau bergantung kepada hikmat manusia? Atau berkat, atau kesembuhan? Atau mujizat? Nah kita membutuhkan hari ini saudara adalah hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Nah keakraban kita dengan Tuhan itu pasti tentunya saudara membutuhkan ya kita itu menyisakan waktu saat teduh dengan Tuhan. Contoh, mungkin pagi-pagi saudara sambil olahraga jalan kaki sendiri. Mungkin 20 menit, 30 menit. Ya sambil merenungkan firman lah. Kenapa? Karena Kejadian juga mengatakan bahwa pagi-pagi Tuhan itu jalan di Taman Eden. Artinya, mari pagi-pagi kita bersihkan pikiran kita dengan firman-firman yang hidup, pengharapan yang hidup. Malam kita buang sampah-sampah selama 1 hari yang kurang menyenangkan hati kita. Saudara, ada sesuatu yang saya juga akhir tahun ini mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun situasi semua gereja ya sedang dan turunlah semua. Terutama iman. Tapi kami tidak bicara soal turun. Tapi iman kita harus berbalik arah. Naik. Itu saudara. Karena iman kita tidak boleh bicara grafik turun. Iman kita harus grafiknya naik. Karena ini akhir zaman. Akhir zaman saudara. Ini sudah detik-detik terakhir. Lihat Israel. Nanti ibadah ketiga saya terangkan menyeluruh. Secara singkat. 3 seminar saya mau bikin cuma 40 menit secara singkat. Kenapa seperti ini? Apakah perang nuklir? Apakah bagaimana? Jawabannya nanti. Saudara. Tetapi yang pasti saudara ingat. Kalau kita baik, upahnya pasti baik. Kalau kita jahat, upahnya jahat. Jadi di sini saudara, itu kebaikan itu bukan untuk membuahkan keselamatan. Tapi kebaikan itu buah dari keselamatan. Sehingga dikatakan, biarlah terangmu bercahaya. Dan semua orang melihat perbuatanmu yang baik.
supaya memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan di gereja, bukan memberikan persembahan banyak, bukan cuma sekedar melayani, tetapi perbuatan baik itu. Walaupun itu bukan utama untuk kita menyelamatkan, tapi itu adalah buah dari keselamatan ajaran Yesus. Setelah kita menerima Yesus, Yesus ajarkan, nah itu kita lakukan. Banyak orang memuliakan Tuhan dengan cuma di gereja. Cuma mulutnya, saudara, tapi perbuatan baiknya kurang. Jadi akhir zaman, saudara saya ingatkan, apapun orang perbuat pada kita. Mau difitnah, mau dirugikan, mau dibohongin, tapi jangan bodoh-bodoh lah. Supaya jangan dibohongin. Tapi yang pasti saudara tahu, taburlah kebaikan. Gak sampai 20 tahun, gak sampai 15 tahun. Saya ngomong teman-teman, sudah sabar, gak sampai 15 tahun. Gereja ini sudah 17-18 tahun. Mungkin gak sampai 15 tahun, gak ada yang tahu. Kita akan ketemu di surga. Tabur kebaikan aja deh. Orang mau ngomong jelek, tabur baik. Saudara, saya pikir begitu. Selama kita bisa berbuat, lakukan yang baik. Maaf Pak, saya nggak punya uang. Saya nggak bisa berbuat baik. Uang tidak berbicara soal kebaikan. Uang itu bicara soal itu adalah bicara bantuan. Atau persembahan. Atau balas budi kepada orang tua. Atau tanggung jawab. Tapi saya nggak bisa berbuat baik, Pak. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Udah tahu? Berbuat baik aja belum tentu. Terus kalau berbuat jahat bagaimana? Ini gereja akhir zaman. Saya ngomong sama teman-teman STT. Berapa banyak STT? Sekolahkan semua. Ada punya duit, nggak punya duit, kita bayar. Pak, nanti orang ini, dari ini nanti kurang ajar ini. Pokoknya kita baik. Dia mau suatu hari mau jadi apa, kita tabur baik. Suatu hari kita 15 tahun lagi nggak sampai, kita nggak ada perasaan, merasa rugi nolong orang. Saudara, walaupun kita disakiti, tapi kita merasa untung karena belajar melakukan ajaran Yesus. Jadi kita nggak bicara doktrin, tapi kita bicara firman yang harus bekerja dalam hidup kita. Salah satu contoh, saya ini ngadakan pilgrim ke Maroko. Ada 3 teman saya yang rata-rata tidak bergereja. Yang satu SMA, baru ketemu tahun lalu, nggak ke gereja sama sekali. Yang satu memang bukan, yang satu ya gitulah. 2 ini ngadakan tour travel. Saya bantulah. Tapi saya layani 1 tahun di gereja. Datang di gereja, terus layani, ajak makan, ngomong firman, sampai dia senang. Terus kita ngadakan ini, pilgrim ke Maroko, ya. Saya bilang kita ke Maroko aja. Siapa yang ikut? Ada 2. Daftarkan, kalau nggak ada, tim inti berangkat. Tim inti pengkhotbah semua. Supaya kita selama Maroko Israel, kita fokus ngambil ajaran Yesus masuk di media. Karena selama ini pilgrim, saya tidak bisa ambil bagian. Karena kelelahan, ngurusin tempat-tempatnya. Saudara. Tapi kali ini kita fokus. Ya, selesai. Kita adakan ya, ya. Malam hari, Tuhan bicara. Langsung di depan saya, tapi tidak kelihatan wajahnya. Pilgrimmu sudah saya undurkan, sudah saya tunda. Saya sudah bicara semua di Maroko, diulang 2 kali. Terus, ini. Saya cerita ini. Tidak sampai 7 hari, gempa bumi. Saudara, di tempat apa, Makares atau apa tempatnya, yang memang pesawat kita dari Jakarta, Turki, Tel Aviv, Makares, Turki pulang.
gempa bumi. Pak, gempa bumi Pak. Kita berangkat. Saya mendarat ketemu Pak Henry. Tuhan bicara pesan. Ditunda, diundur. Loh Pak, nggak bisa. Ini Tuhan ngomong. Kita tetap jalan aja. Gitu loh. Kita nggak ada bilang mundur, jalan. Gitu loh. Pokoknya Tuhan coba pesan begitu. Udah. Gempa bumi gimana Pak? Jalan. Gitu loh. Jangan sampai nanti dua orang ini ngomong ini suara Tuhan. Mungkin Frankie mau batalin gitu loh. Ini kan belum kenal Tuhan. Jalan. Gitu. Rapat jalan. Oke jalan. Kalau gitu pesawatnya dirubah. Naik Turki, kita sekarang lewat Dubai. Dubai, Israel, ke Casablanca, ke Makares. Oke, saudara, harinya ditunda 2 hari. 28 November sampai 30, penundaan 1 hari, 2 hari. Ngurus visa, ditunda lagi 1 minggu. Mesti bayar. Tunda lagi 1 minggu. Ini kurang 1 orang. Saudara, apalagi perang, tambah gak berani. Saudara, istri saya daftar, perang ya? Iya, enggak apa-apa. Ya sudah, aku ikut aja. Loh, perang ikut. Ya ikutlah. Saya mikir, mungkin dia mikir kalau saya sama anak mati, dia sendirian pusing. Ya, itu pikiran saya, saudara. Belum tentu juga lah. Jadi saya ketawa-ketawa gitu, berangkat. Perang Pak, sudah perang. Visanya kita telepon. Gimana? Bapak mesti urus visa. Israel ngomong. Kalau dibuka, tiket Bapak tidak angus, berangkat. Kalau sampai saudara nanti pesawatnya batal, nah hilang uang visa saja. Oke, berapa? 3 hari. Ya sudah, kita tetap berangkat. Paspor saya kasih semua. Besok dapat kiriman. Bahwa sampai tanggal 30 November, semua pesawat ditunda. Uang di-refund kembali. Teman saya langsung bilang, 2 bulan sebelum gempa bumi, sebelum perang. Tuhan sudah ngomong tunda. Dan baru saya tahu, Tuhan itu bukan satu agama yang dipercaya. Tapi Tuhan adalah satu sahabat karib. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh lihat petanya sebentar. Karena ini kesaksian di akhir tahun. Saya katakan Tuhan, kenapa nggak dari awal aja langsung ngomong? Kalau kita batal dari awal, kita nggak berangkat. Mungkin teman saya 3 orang ini dan semua pendeta yang ikut saya, dia nggak akan tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, bakal diundur. Bukan saya ngundur loh. Saya bilang tetap berangkat. Hari terakhir Pak ditunda. Ya sudah, tunda. Ya, uang nyantol 3 bulan nggak apa. Yang penting iman tetap nyantol sama Tuhan. Nah ini saudara kita lihat dulu. Dari awal kita berangkat lewat Turki. Kita Makares, bukan Casablanca itu. Terus batal. Kita sekarang lewat jalur ke ini. Yang biru ke sini. Ke sini, Dubai. Dubai, ke ini, terus ke Casablanca. Dan semua dibatalin. Tapi Tuhan bukan bicara tidak, ditunda. Jadi kami, saudara teman-teman, dari istri saya sampai ngamuk istri saya. Sudah tahu ditunda, dari Tuhan udah ngomong. Kalau kita ngomong ke kamu nanti ngomong semua tunda lah. Lebih baik kita ngomong mereka-mereka. Jadi saya tetap jalan aja. Yang nunda bukan saya, Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang menentukan. Frankie tahu tapi Frankie tidak tahu persis. Ditunda uangnya, bayarnya, berangkatnya, visanya, atau tiketnya. 5-5 ditunda semua. Manusia itu terbatas, saudara. Saya mungkin ditunda, mungkin tanggal, mungkin visa. Tapi juga bisa ditunda semuanya. Sebelum perang Tuhan sudah tahu. Luar biasa. Dari situ saya bilang, Tuhan, akhir tahun
Walaupun kami tidak pergi Israel. Tapi kami sudah melihat jendela surga. Amin. Saya ingin tahu bahwa Tuhan tahu semuanya. Saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita akan melihat tentang Amsal 16 ayat 9. Hidup dengan pikiran Kristus. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya merencanakan, saya berdoa Tuhan setuju. Tapi Tuhan yang menentukan ujungnya. Saudara, apakah kita taat atau tidak? Saya ngomong sama teman-teman yang berangkat ini, Pak perang, jadi mundur maju. Ya Pak pengen maju, saya majulah. Ya sudah, tidak ada satupun teman kita mundur. Saya bilang ketaatan akan membuat betul-betul kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menentukan arah hidup kita. Bukan kita yang menentukannya. Saudara. Sebab itu yang dikasih Tuhan saudara, kita tetap memikir-mikirkan jalannya. Pikiran manusia itu terbatas. Tetapi pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Pikiran manusia itu dikuasai ketakutan, kekhawatiran, ego. Sakit hati, kecewa, amarah, ambisi. Tapi pikiran Tuhan itu, saudara, kasih belas kasihan, kemurahan, kesabaran, kerendahan hati. Supaya kita bisa masuk di dalam jalan Tuhan. Supaya apa yang dipikirkan Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan pikiran kita yang dikuasai oleh duniawi. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Nanti kita lihat poinnya. Kita lihat poin pertama dulu, saudara. Bagaimana sih hidup dengan pikiran Kristus? Belum kan? Bagaimana sih? Ada banyak cara. Satu caranya, bisa dikeluarin. Kami mematahkan setiap siasat orang. Orang punya siasat kepada kita, kita punya siasat kepada orang. Siasat itu bicara sesuatu supaya kita tidak kalah. Alias kita menang, orang lain kalah. Siasat, perang. Beda dengan kasih. Kalau kasih kita bukan menang, dia kalah. Kasih itu kita mengalah demi kemenangan. Ingat itu. Saya ada masalah. Saya maju, saya menang. Tapi masalah tambah banyak. Saya mundur satu langkah, saya kalah. Tapi saya memenangkan langkah kedua sampai kelima. Walaupun langkah pertama, saya tidak pernah menginjak. Karena langkah pertama kalau saya injakkan, saya akan memaksa saya harus menang. Orang lain kalah. Lebih baik saya mundur, tapi langkah 2, 3, 4. Itu kita yang menang. Tidak mungkin tidak ada siasat. Perang siasat, dagang siasat. Tetapi saudara perlu, mari kita itu membangun bersama dengan Tuhan. Jikalau seseorang membangun menara, dia harus menghitung dulu. Cukup enggak uangnya? Kalau enggak cukup, jangan bangun. Supaya jangan diomongin orang. Kami punya iman besar, Pak. Iman besar tidak pernah memaksa. Iman besar itu punya hikmat. Supaya tidak memalukan nama Tuhan. Tetapi langkahnya tetap bisa. Tidak bersama dengan pikiran kita. Karena pikiran Tuhan melebihi dari pikiran kita. Jadi di sini, saudara, hal yang kedua, merumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Siapakah di dunia ini yang tidak angkuh? Saya melihat keangkuhan itu gaya hidup. Sekarang orang itu kalau angkuh, percaya diri, ngomongnya besar, lebih diterima di perusahaan daripada orang bilang, saya mudah-mudahan bisa, Pak. Jadi keangkuhan itu sekarang menjadi satu tren untuk menunjukkan kalau dia orang hebat.
Padahal keangkuhan itu menunjukkan kelemahan orang itu di hadapan Allah. Saudara. Kalau orang itu rendah hati, dia menunjukkan, saudara, kekuatannya dia di dalam Tuhan. Makanya di sini belajar, saudara, untuk hidup mau diberkati atau tidak. Mau jadi pendeta atau tidak. Mau pelayanan atau tidak. Belajar hidup rendah hati. Karena rendah hati itu dicintai Tuhan. Sombong itu sudah menjadi sama dengan setan. Setan itu tidak pernah membunuh orang. Setan tidak pernah, saudara, berdusta awalnya. Setan hanya sombong, merasa dirinya cantik dan berkuasa. Kesombongan itu bukan setan ciptakan. Justru kesombongan itulah awal kejatuhan setan. Dari situ mulailah semua kejahatan muncul. Orang bisa sombong, harus punya jabatan, punya prestasi, punya uang, punya yang lain-lain. Itu logis, tapi bukan benar ya. Tetapi saudara pasti ada percaya diri. Tapi dalam firman Tuhan setiap minggu dilatih. Supaya waktu kita jabat tinggi, ingat. Teman kita sekarang yang ada di luar negeri, salah satu penguasa Indonesia, menyadari kekuasaan yang hebat, keuangan yang hebat. Bukan segala-galanya. Masakah kita mau mengejar? Kita nggak sampai sepermilnya uangnya dari dia. Dia menyadari seperti itu. Jadi di sini saudara kalau tinggal di Singapura, saya tinggal di Singapura, saya ketemu teman saya. Saya ketemu teman saya yang sakit kanker ada 4. Apa artinya itu? Anak muda, perempuan, dokter, orang tua, dan anak muda. Anak muda 2. Yang perempuan dokter masih muda, mati. Saudara, ketemu sama saya, dia ada cerita. Tiba-tiba berangkat Singapura, saya tahu, saya datengin. Kenapa enggak cerita saya? Ya Pak, begini-begini. Saudara, ya tidak ada yang tahu hidup kita. Tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi nanti siang, besok. Hari ini kita tertawa. Seperti anaknya Ayub, pesta pora tertawa. Waktu pesta hancur semuanya mati. Kekayaan tidak menyelamatkan. Saudara, doa orang tuanya yang saleh tidak menyelamatkan. Kenapa? Yang didoakan juga butuh respon. Tidak bisa kitanya mendoakan, yang didoakan hura-hura. Kita mendoakan supaya orang itu bertobat. Amin. Itu aja. Jadi kalau kita salah, ini akhir zaman. Kalau kamu salah, kamu minta maaf, diampuni. Kalau kamu benar, kamu minta maaf, kamu diberkati. Hanya ada kata 5 di dunia ini. Yang paling hebat itu shalom. Tapi tidak dipakai hari ini sama gereja. Shalom diganti, halo guys, biasa. Apa ini? Pakai dong gitu-gitu. Jadi sebagai shalom itu, kalau saya ngomong, ya itu turun pada kamu. Sorry. Thank you. Permisi. Saudara. Dan satu lagi saya lupa itu apa itu. Hanya 5 ini kata. Kalau kita pakai seumur hidup. Saudara, mulut saudara itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini sederhana sudah diajar dunia. Makanya keangkuhan harus dirubuhkan. Kalau enggak kita akan hancur. Hancurnya bukan hancur kita sendiri. Di hadapan Tuhan hancur. Sekian tahun kita melayani Tuhan. Pak,
70 tahun Pak, saya setan berapa ribu tahun melayani Tuhan. Setan berapa juta tahun melayani Tuhan. Jika dia sombong hilang. Terus keangkuhan ini apa? Kita lihat adalah menentang pengenalan akan Allah. Gereja-gereja lah. Pokoknya datang. Gak usah ngerti-ngerti Tuhan. Gimana saudara? Dagang aja perlu ngerti. Saudara mau pergi ke tempat lain mesti tahu juga petanya. Mesti tahu aturannya. Ke surga kita nggak tahu jalannya. Kita hanya tahu Tuhan loh. Jalannya nggak tahu loh, hanya Tuhan. Nah kalau kita nggak kenal Tuhan terus gimana? Kenali Tuhan dengan baik. Saudara. Saya setiap pagi jalan, kadang malam jalan sendiri. Saya merenung, apa artinya? Dan disitulah kebanyakan Tuhan memberikan hikmat dan visi. Hidup ini seperti uap Bapak Ibu. Mari kita tabur yang baik saja. Di sisi kiri kanan gereja, gembala, pendeta, jemaat, semua harus menabur baik. Kalau enggak menabur baik, pasti nabur yang jahat. Kami menawan segala pikiran. Pikiran kita harus ditawan. Dan menaklukkannya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya hari ini diberkati. Tahun depan Tuhan gini, wah gini. Taklukkan kepada Kristus. Bahwa berkat itu sebentar datang, sebentar lenyap. Begitu datang, nyawa hilang, untungnya apa? Uang banyak, keluarga berkaya, ada untungnya apa? Saudara, uang banyak, gelisah. Taruh di bank, mana takut semua. Gitu loh. Bukan berarti tidak boleh. Hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hati kita pada Tuhan, harta bukan satu kesalahan. Tapi kalau hati kita di harta, satu fatal kesalahan. Mengubah gaya hidup kita. Menjadi orang yang sombong, tidak tersentuh. Membuat beda dengan orang lain. Saudara, gak perlu seperti itu. Kita harus belajar, kita manusia. Saya KKR, saya cuma berdoa. Gini dijak makan gak karuan, itu gak karuan, makan gak karuan. Pindah dari Kupang, Solo, Semarang, Jogja terus makan keluar Semarang gak karuan. Saya cuma satu Tuhan, suara. Sabtu, saudara, masih KKR pulang jam 2 pagi. Mandi keramas. Minggu masih dipaksa khotbah. Karena saya minggu. Bukan jadwal saya khotbah ya. Baru saya tahu saudara. Hidup itu. Kalau kita nggak punya kesehatan, uang nggak ada artinya. Selama saudara sehat hari ini, jangan merasa saudara kuat. Ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Uang bisa dicari kalau hilang, tapi kesehatan susah dicari. Damai sejahtera jangan hilang. Itu perlu sekali. Makanya kita menaklukkan kepada Kristus. Dan caranya bagaimana? Yaitu mematahkan setiap siasat orang. Orang mau buruk, gak apa-apa. Kita baik. Karena Yusuf dikatakan, kamu meraka-raka yang jahat padaku. Tapi itu Tuhan berupa baik. Tanpa kejahatanmu, aku tidak bisa sampai di tempat ini. Jangan benci dengan orang jahat. Amin. Karena orang jahat itu membawa kita di satu sudut. Jikalau kita temukan sudut yang benar, kita akan diangkat Tuhan. Tapi kalau kita sudutnya salah, kita akan tenggelam. Dua pilihan. Sebab itu hal yang kedua, apa salah berpikir menurut pikiran kita, Pak? Enggak salah. Manusia memikirkan jalannya Tuhan menentukan. Kalau kita enggak mikir, bagaimana Tuhan mau menentukan? Kamu enggak mikir kok.
kita boleh mikir. Jalannya. Artinya jalan itu berarti masa depan saudara. Amin. Jalan berarti yang akan saudara jalani. Gitu. Jadi memikirkan masa depan yang baik. Yang berguna, bermanfaat. Bukan yang jahat. Tapi Tuhan akan menentukannya. Itu penting. Apa salahnya berpikir dengan pikiran kita? Tidak ada salah. Namun hal itu menentukannya. Saudara, kita lihat bagaimana Abraham, dia punya pikiran sendiri. Ditanyai, siapa ini? Sama Firaun. Ini adikku. Karena cantik. Saudara, memang itu adiknya. Dari pamannya. Karena dia takut mau dibunuh. Karena cantik sekali Sarah itu. Umur 70 cantik, luar biasa. Tanpa pergi Korea. Nah kita cantik gak bisa, ke Korea dulu lah. Tapi jangan lupa, muka bisa cantik, hati belum tentu cantik. Ya, Tuhan bisa merubah hati kita. Kenapa Tuhan tidak merubah muka kita? Karena Korea bisa. jadi gak usah mikirin Tuhan itu. Saudara, itu. Nah, apa salahnya berpikir? Enggak. Ishak berpikir. Wah, sama. Nanti Elimelek ngomong ini, wah kamu cantik. Nanti diambil istri aku dibunuh. Ngomong adik aja, sama. Sampai dua-dua itu ngomong, kamu itu nabi. Tuhan datang dalam aku mimpi. Kalau aku salah ngambil istrimu, aku mati. Orang benar itu dijaga Tuhan. Jangan jauhi orang benar, jangan dekati orang salah. Orang benar itu doanya didengar Tuhan. Bergaul dengan orang benar. Supaya jadi benar, minimal doanya dia didengar Tuhan. Amin. Itu penting sekali, saudara. Makanya banyak orang tidak mengerti. Akhirnya dia mulai pergi ke Gerar, bukan ke Mesir. Karena dia pikir papanya pergi ke Mesir, dia pergi ke Gerar. Dari situ dia kekurangan. Seperti Indonesia sekarang sebagian 90% krisis. Tapi yang krisis itu sebagian tahun depan akan naik. Yang krisis akan tanggung, turun juga bisa. Yang naik bisa turun, naik, tergantung Tuhan. Karena dunia ini grafik. Saudara, grafik itu ada. Tapi kalau firman Tuhan itu, iman harus naik. Walaupun grafiknya naik turun. Jangan bergantung seperti itu. Contohnya lagi Gideon. Gideon seorang yang pengecut, yang takut. Karena orang Midian itu mengganggunya. Sampai melarat. Sampai melarat diganggu. Dia sedang mengiri. Malaikat Tuhan berkata, hai pahlawan, orang sembunyi kok pahlawan. Betul nggak saudara? Tuhan rubah status orang dulu. Baru orang itu bisa dipakai Tuhan. Status kita harus berubah dulu di hadapan Allah. Amin. Tuhan sudah rubah kita. Dari orang dunia menjadi anak Allah. Itu Tuhan yang rubah. Tapi bagaimana status kita? Apakah kita mau merubah status kita dari anak Allah menjadi saudara murid Allah, murid Tuhan? Itu jauh lebih penting. Lupa anak kan cukup bagus. Loh kalau anak idiot untungnya apa? Makanya saudara punya anak senang, tapi kalau nggak disekolahkan bagus. Halo? Kenapa harus kita buang duit nyekolahkan anak? Itu pentingnya. Makanya penyerahan anak itu penting sekali, saudara. Anak itu bisa benar-benar dijaga, dilindungi Tuhan. Dan semua itu di dalam tangan Tuhan. Akhirnya dia dalam kelaparan itu, dia pindah ke Gerar. Hanya dalam 1 tahun Tuhan rubah dia dari kelaparan menjadi kelebihan. Tuhan kalau merubah orang itu cuma gini loh. Tapi kalau kita belum waktunya dirubah,
kita sombong jatuh. Makanya Tuhan, jangan buat aku miskin, supaya aku jangan mencuri dan bohong. Tuhan, jangan buat aku kaya, supaya aku jangan sibuk dan melupakan kamu. Kalau doa sekarang, buat aku kaya, supaya aku ingat kamu. Kalau sepi, repot saudara. Orang kaya itu kadang-kadang bisa lupa Tuhan. Karena uangnya itu sudah mengubah hidupnya dia. Orang miskin, kemiskinannya bisa mengubah hidupnya dia. Bahkan mentalnya bisa dirubah. Kita mau kaya, mau miskin, mental kita tidak boleh dirubah dari kondisi. Mental kita sudah ditentukan pahlawan oleh Tuhan. Amin. Di tengah kelaparan mungkin sekarang. Di tengah krisis. Tapi Tuhan berkata, pahlawan. Loh, lagi susah Pak. Lagi sepi Pak. Pahlawan. Tuhan akan rubah kita kalau kita jalan di jalan Tuhan. Bukan bicara soal uang, tapi ini status hidup kita. Makanya kita lihat 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Loh, saya setia Pak. Sejati. Bukan hanya setia, sejati kepada Kristus. Bukan kepada gereja. Kepada ajaran Yesus. Saudara bisa tidak ke gereja hari ini? Saudara mau dengar pendeta dari Amerika, dari mana? Bagus semuanya. Tapi saudara pernah enggak duduk diam di bawah kaki Tuhan? Oh sudah Pak, di rumah. Saudara beda. Saudara, kalau kita WhatsApp call sama orang tua, sama kita datang sama orang tua itu beda. Mama, sorry mah. Aku kirim duit mah. Aku lagi ini, salam ya. Capcup. Tapi nggak datang. Enggak saudara. Itu perlunya sekali saudara. Sama seperti Hawa, kalau kita setia tanpa sejati, diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Kalau kita bicara ular itu licik. Saudara, ular itu bicara licik. Kalau kita bicara iblis seperti singa, itu ancaman. Kekhawatiran, inflasi, ancaman, kerugian, saudara, itu iman kita kendor. Karena terancam, ditagih utang. Tapi kalau ular itu licik, gak ada ancaman. Beda kalau ini kita harus pinter. Tapi kalau iblis seperti singa mengaum-ngaum, siap menyelamatkan kamu, kita gak bisa lari. Harus lawan dengan iman teguh. Loh kenapa kok dari ular kok singa Pak? Singa itu selalu makan kalau musuhnya di belakang. Apa itu? Lari. Kalau musuhnya berhadapan, walaupun kecil, dia tapi tunggu. Gertak supaya mundur dimakan. Makanya dari sini kesulitan apapun kita hadapin. Itu ular hati-hati. Kelicikan. Disesatkan kita. Kedua, ancaman. Kita harus lawan dengan iman teguh. Gak ada yang lain. Saudara. Gak ada yang lain. Makanya saya ingin coba dikeluarkan tentang ini ya. Elon Musk. I agree with the principles that Jesus advocated. And that there's there's great wisdom in the teachings of Jesus. The teaching of Jesus. And I agree with those teachings. Oh, enggak kelihatan saya mungkin. And things like turn the other cheek are very important because as opposed to an eye for an eye. An eye for an eye leads everyone blind. So forgiveness, is important, and Ada yang lain. treating people as Mengampuni you dan wish to be kasih. treated. Itu ajaran Yesus. Love thy neighbor as thyself. Gak usah muluk-muluk, Very tinggi-tinggi. So it's like a 60-70% As- yes? As Einstein would say,
I believe in the God of Spinoza. So, but hey, if you know, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. You know, like I'll be sure. Saya I'll be faithful. akan berdiri di jalan Tuhan. I think he just said yes. We got him. All right. We got him. Thank you, Mas. Saya akan berjalan di jalan Tuhan. Dia telah menyelamatkan saya. Dan Jesus teaching. Ini orang kaya. Pak Fengku siapa sih kau usah? Ini orang kaya. Kita sudah 18 tahun ngomong. Ini baru tahun lalu. Saudara. Ini sudah gak main-main. Dunia sedang seperti itu. Yang terakhir, apa yang boleh kita pikirkan sekarang? Terus apa yang boleh? Loh, mikir sendiri gak salah kok. Gitu. Gak salah. Tapi pikir jalanmu. Berarti jalan itu berarti jalanmu benar enggak? Dan ke depan. Jangan mikir ke belakang. Jangan kiri kanan. Ke depan agak miring nanti Tuhan arahkan. Tapi kalau mikir yang enggak, jangan. Saudara. Di dunia ini ada yang enggak khawatir enggak? Saya khawatir. Ada yang takut enggak? Saya takut. Tapi saya tidak izinkan kekhawatiran ketakutan itu menjajah hidup saya. Saudara. Saya kasih tahu saudara, saya tidak mau dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saya bilang, Tuhan, bulan 9 kau nyatakan, aku sudah undur, aku sudah tunda. Engkau berkuasa, engkau yang bicara. Aku enggak menentukan. Engkau berkata, aku sudah. Saya kasih tahu Pak Hendri, sudah loh. Kita menentukan, Tuhan menentukan. Kita berjalan, Tuhan menentukan. Begitu kejadian, semua duduk. Betul Pak. Minimal saya nggak dapat uang. Uang itu balik nggak apa-apa. Bukan uang yang saya terima. Bagaimana Tuhan memelihara rambut saya. Satu pun jatuh sudah diperhitungkan. Amin. Itu penting bagi hidup saya. Kalau saudara 1 bulan Tuhan tidak bicara kepada saya. Hanya cuma baca-baca firman saja. Apa kuatnya kita? Hal ketiga, apa yang boleh kita pikirkan? Terakhir ya, nanti ada seri 2 yang lain, seri 3 akan saya cerita kenapa Israel perang, apakah perang nuklir enggak, bagaimana kejadiannya, apa sebabnya, bagaimana krisis pangan, saya akan usahakan dalam waktu 40 menit, itu singkat saja. Tapi nanti itu akan saya seminarkan tahun depan, berupa 3 sesi untuk seluruh hamba Tuhan. Jadi bukan untuk gereja saja. Karena ini pandangan yang luar biasa. Yang 3, ya. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Patut memikirkan yang memang patut. Cita-cita patut dipikirkan, diusahakan. Tapi tidak bisa dipaksakan. Visi patut dipikirkan karena itu datang dari Tuhan. Keinginan yang tidak karuan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu gangguan. Saudara, kemarahan, sakit hati, kecewa, lebih buruk dari kanker. Karena apa? Kanker bisa disembuhkan. Kalau hati sudah diracun. Setan masuk. Rumah tangga hancur. Ekonomi hancur. Damai sejahtera hilang. Ke gereja tetap. Nyumbang tetap. Pelayanan tetap. Tapi hatimu tidak ada pada Tuhan. Hati-hati itu paling. Jangan datang di gereja kita merasa senang. Hatimu harus Tuhan enggak. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu. Boleh berpikir kan? Begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Makanya kita di gereja ini bertumbuh terus. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya cara berpikir kita naik.
Bertumbuh lagi naik, bertumbuh lagi naik, bertumbuh lagi naik. Tapi kalau kita pikir tinggi, terus ini pengetahuan rendah. Gak bisa. Banyak orang diberkati mendadak. Gila. Banyak saudara. Artis-artis Korea bunuh diri semuanya. Orang yang dapat lotre berapa, anak muda itu umur berapa itu di London mati, miskin. Apa yang didapat mudah akan hilang mudah. Kecuali kita tambah iman terus. Amin. Tambah iman terus. Tambah iman terus. Nah kalau kita bicara ini sebenarnya ada tambahan. Persembahkan tubuhmu sebagai pertemuan hidup. Ya 1-2 lah kita tambah. Tinggal 1 ayat saja kok. Saya ini berjuang khotbah. Mulai kemarin suara tidak kuat. Saya mulai kemis sudah tidak kuat. Saya bilang beli tiket aja. Loh kalau nggak keluar, ya diam-diam mana aja. Mau apa? Mau maksa? Ya nanti Tuhan atur lah. Kemarin masih, Pak bisa aku mau Pak? Nah, ngomong bisa loh. Kalau nggak bisa urusan belakang. 1-2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini yang penting ya, 1-2 itu adalah langkahnya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Allah itu murah hati. Tapi jangan dibuat main-main. Allah murah hati supaya kita mempersembahkan hidup. Itu kemurahan Allah. Allah murah hati Pak, kita diampuni dosa. Yaudah. Itu nanti saya cerita. Pengajaran sesat yang sekarang beredar. Bagus pengajarannya. Kalau saya lihat itu luar biasa. Tapi ujungnya sangat mengerikan. Ini. Demi kemurahan Allah. Allah murah hati tidak mengampuni kita. Allah murah hati toh. Di mana-mana Allah murah hati. Kemurahan Allah itu semuanya baik. Tapi tujuannya. Supaya kita mempersembahkan hidup kita. Bukan mempermainkan Allah. Supaya kemurahan Allah itu mengubah ibadah kita di gereja menjadi ibadah kehidupan setiap hari di luar gereja. Makanya di gereja 40 menit diajar firman. Supaya di hari itu melakukan firman. Kemurahan Allah itu mengampuni dosa, memberi berkat, mau apa saja oke. Tapi jangan dipermainkan. Karena itu, supaya kita mempersembahkan tubuh yang kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Maaf, ibadah kita ini belum sejati, saudara. Mau nyumbang banyak, mau datang, mau nangis. Saudara, itu bicara hati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah pembaharuan budimu. Budi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Oh saya tahu Pak, baik ke gereja. Yang berkenan kepada Allah. Iya Pak, saya gereja sungguh-sungguh dengar firman. Sempurna enggak? Lakukan firman enggak? Apa yang didengar? Apa yang kamu cari? Janji Allah Pak, betul. Tanpa perintah tidak ada janji. Tanpa perintah tidak ada janji. Baca semua firman Allah. Inilah perintahku kepadamu. Inilah perintah. Itu dari Yohanes 15 ayat berapa itu? Ayat ke 9 sampai ke berapa itu? Ke 16. 3 kali. Inilah perintahku, 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 perintahku. Perintah itu ditaati. Ditaati ada janji. Ya ayat terakhir. Kita lihat. Saudara. Yaitu Mazmur 119. Ayat 59. Saya kadang-kadang mikir. Orang ketemu saya. Kemarin pendeta. Pendeta terkenal Jakarta. Ketemu saya pas saya kan khotbahnya suara saya kan habis. Saya bilang, Pak, Pengki mesti khotbah. Kenapa saya khotbah? Khotbah. Pas ada pendeta teman saya, ketemu. Top di sini. Saya bilang, saya ajak dia duduk. Dia bilang, Pak Pengki, ini apa Israel gimana ini? Gog magog. Saya terangkan sejenak. Pak,
Berarti Pak Fengki mesti balik lagi. Kasih tahu teman-teman, pandangan lama banyak salah. Nah gitu kita menyesatkan yang lain. Nanti jam ketiga saya cerita itu. Pikiran Tuhan tentang peta zaman. Peta zaman, apa yang terjadi. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Berarti boleh kan? Tetapi waktu kita jalan, langkahkan kakimu di perintah Tuhan. Amin. Pikirkan jalanmu, silakan jalan depan. Tapi itu jalan perintah-perintah Tuhan. Bukan keinginan hawa nafsu. Saya tambah sedikit saudara untuk 1-2 menit. Indonesia akan mengalami kesulitan tapi ekonomi masih oke. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih lumayan. Tetapi pada prinsipnya seluruh pasar akan mengalami gejolak sulit. Tapi nanti di tengah-tengah itu ada momentum-momentum. Dan itulah salah satu momentum bagi orang yang berjalan dengan jalan perintah-perintah Tuhan. Momentum itu akan kita terima sebagai hadiah. Saudara, dan itu kita akan terima itu. Makanya di sini, dunia kacau sulit, Tuhan tahu semuanya. Tuhan bisa mengubah dunia. Yang paling sulit, hatimu sulit, tapi tidak mau dirubah Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Hati itu adalah kehidupan. Sumber kehidupan. Kalau hati itu pahit. Kalau hati itu damai. Kalau hati itu diperbarui. Kalau hati itu taat. Kalau hati itu lembut. Bukan orang yang senang sama kita. Malaikat-malaikat pun melayani kita. Allah pun bergaul dengan kita. Apa untungnya kita bergaul dengan orang-orang yang besar? Orang yang besar kita bangga kumpul sama kita. Dia besar. Karena dia mengambil yang di bawahnya. Kalau kita bergaul dengan orang besar kita senang. Kamu akan hilang semuanya. Karena dia besar, bukan maha besar. Kalau maha besar, dikurangi berapa, dia tetap maha besar. Dikurangi berapa triliun dolar, dia maha besar. Tapi kalau orang besar, dikurangi 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun, dia jadi orang kecil. Sebab itu, kenapa pikiran kita cari orang besar? Hati Tuhan ada pada orang kecil. Walaupun kita punya uang sekian banyak. Kita orang kecil di hadapan Allah. Aku punya Tuhan, uangku banyak. Bisa dibandingkan dengan maha besar. Maha besar kurangi. Utangnya Amerika 34 triliun dolar. Kurangi. Maha besar tidak menjadi besar, tetap maha besar. Tidak bergeming. Kalau kita besar, kita bisa jadi kecil. Tempelkan dirimu kepada yang maha besar. Karena dia tidak akan pernah berkurang-kurang. Tuhan urapi umat di tempat ini. Biar ini mengubah kami untuk masuk di tahun depan. Supaya kami lebih hati-hati dengan tipu daya iblis. Dengan goncangan yang menakutkan. Pikiran, keangkuhan. Tuhan ampuni kami semuanya. Biar kami mengikuti jalan Tuhan. Itulah perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, yang mengingatkan kami Tuhan Yesus, bahwa pikiran ini memang tidak terbatas Bapa. Tapi kami ingin menaklukkannya Bapa, kepada Engkau Tuhan Yesus. Kepada setiap pikiran kami Tuhan, selalu memandang apa yang kami harus lakukan dalam dunia ini Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Dalam setiap kami memperhatikan setiap hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan begitu banyak tantangan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan Yesus, mengarahkan setiap pikiran kami yang terdapat dalam firman Tuhan. Itu firman penuh dengan pikiran Kristus. Pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Kau telah mengingatkan kami Bapa, supaya kami dapat menaklukkan setiap pikiran kami Tuhan Yesus. Dan memberikannya kepada pikiran Kristus yang tersebut. Sehingga apa yang kami lakukan Bapa, dalam setiap hidup kami, dalam sisa-sisa dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus, yang kami tidak tahu kapan akan mengakhiri hidup kami ini Bapa. Tapi kami adalah seperti seorang yang selalu waspada tentang apa yang akan terjadi dalam setiap hidup kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sekali lagi Tuhan. Dan dikasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu dan balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bahwa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas.
changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit